Shalom, saudara dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, saya percaya kasih penyertaan Tuhan limpah buat setiap kita. Amin. Mari saya ajak bersama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah online pada kesempatan ini. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang limpah atas setiap kami. Tuhan, kami mau bawa hidup kami lebih lagi ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mau buka hati saat ini untuk kami boleh menerima lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan jam-jam ibadah ini hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak setiap kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Bahwa kerinduan hati kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan bersama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat tangan, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. mari bawa syukur kita kepadanya, bawa hati kita kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Kau layak dipuja ya Tuhan, Kau layak diaturkan, Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan, Kau layak terima kemuliaan, Kau layak selamanya. Mari bawa penyembahan kita masih di hadapan kuat kuasa, bawa kerinduan hati kita kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati akan lawatan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami. Mari Roh Kudus terus bawa kami, bawa hidup kami semakin dekat kepadamu. Karena kami percaya ada kuat kuasa yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya.
pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari angkat pujian ini lebih lagi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Mari angkat tangan kita katakan, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Setiap hari yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi. Mari rasakan lawatan Roh-Nya memenuhi setiap hidup kita. Buka hati lebih lagi buat Tuhan hari ini. Lakukan perkara yang mustahil Setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu, Roh Kudus. Mari yang merindukan Tuhan lebih lagi.
setiap hari waktumu Tuhan. Yang harus lakukan, ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak, setiap hari, setiap hari bergerak, setiap hari bergerak, tuntunan ilahi. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tangan menyembah Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah Tuhan, kami percaya
Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir terus dalam setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Pada saat ini kami percaya pengurapan daripada Tuhan atas setiap kami sebagai ibadah 10 hari pencurahan ini Tuhan, pengurapan-Mu terus nyata bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan pada saat ini kami belajar kebenaran-Mu ialah pengurapan daripada Tuhan. Turun atas kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Sempurnakan, sehingga kami boleh mengerti bersama kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah spesial, ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya tentunya hari-hari ini saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan tentunya hari ini berkat yang sama bahkan luar biasa itu dinyatakan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesempatan pada hari ini tema yang saya sampaikan, jangan mendukakan Roh Kudus. Sebelum saya akan sampaikan lebih luas lagi tentang jangan mendukakan Roh Kudus, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Inilah saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Selama kurang lebih 3,5 tahun perjalanan bersama-sama dalam suka dan duka, para murid melayani Tuhan Yesus bersama-sama. Dan Yesus sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid sehingga menyertai dalam perjalanan, menyatakan karya-karya daripada Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan hal yang kedua, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting bagi orang percaya. Ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, ketika Roh Kudus ada bersama-sama para murid pada saat itu, ada banyak perkara-perkara yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan salah satunya adalah Rasul Petrus. Bagaimana karya Roh Kudus dinyatakan kepada Rasul Petrus? Yang pertama, memberikan keberanian dalam berkata-kata dan bertindak. Kisah Rasul pasal 14 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, kita tahu latar belakang daripada Petrus dan Yohanes. Mereka adalah orang yang tidak terpelajar, mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Namun ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka, ketika bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan berhadapan dengan mahkamah agama, mereka memiliki keberanian yang luar biasa, berkata-kata dan bertindak. Dan hal yang kedua, ketika Roh Kudus bersama-sama dengan Petrus, memberikan kuasa untuk menyembuhkan. Kita baca Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, dalam perjalanan bersama-sama pelayanan, ketika Petrus bertemu dengan orang lumpuh sejak lahir, dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku,
Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kuasa Tuhan dinyatakan atas diri daripada Petrus. Dan seketika itu orang lumpuh berjalan. Dan hal yang ketiga, ketika kuasa daripada Roh Kudus ada di dalam diri Petrus, memberikan kuasa urapan. Dalam Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sungguh luar biasa saudaraku. Setelah Rasul Petrus menerima pengurapan daripada Roh Kudus, setelah Rasul Petrus menerima pengurapan daripada Allah, ketika menyampaikan kebenaran, kurang lebih 3.000 jiwa mereka minta diri untuk dibaptis dan percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama. Bagaimana peranan Roh Kudus sangat penting di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan pada hari ini kita akan masuk tema, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu dari penyelamatan. Kita buka terlebih dahulu di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32, saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegerangan, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi indahlah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya bacakan sekali lagi yang menjadi ayat nat pada hari ini. Pada ayat yang 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, arti mendukakan adalah menyusahkan, menyedihkan, membuat hati sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat
Efesus ini ditulis oleh Paulus, di mana Paulus lahir di Tarsus, Yahudi, memiliki pendidikan yang tinggi. Dia dididik di Gamaliel. Sebelum mengenal Tuhan dan menjadi pengikut Kristus, nama Paulus adalah Saulus. Dia adalah seorang yang keji, penganiaya, pengikut Kristus. Namun setelah ketemu dengan Tuhan secara pribadi, saat dalam perjalanan ke Damsyik, itulah yang menjadi awal pertobatan daripada Paulus. Surat Efesus ini ditulis Paulus di saat di penjara karena melihat masyarakat Efesus, jemaat yang ada di Efesus masih dalam penyembahan berhala. Percaya kepada dewa Yunani yang disebut Dewi Artemis, yaitu dewa kesuburan. Dan masyarakat Efesus masih dalam penyembahan kepada kaisar. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa Paulus mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Supaya mereka mengerti, percaya, meninggalkan kehidupan yang lama. Sehingga Kristus yang menjadi kepala gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal apa yang mendukakan daripada Roh Kudus? Yang pertama, hidup dalam kedagingan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Roma 8 ayat 5 sampai 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus meninggalkan kehidupan daging. Kehidupan daging ini harus kita tinggalkan. Kehidupan ini harus kita tinggalkan. Paulus menegaskan supaya kehidupan lama harus kita tinggalkan. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah yang membuat Roh Kudus duka atas kehidupan setiap orang percaya. Ketika kita hidup dalam kedagingan, maka kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang roh. Sehingga sifat-sifat kedagingan itu ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang mendukakan daripada Roh Kudus, yaitu menyangkal iman. Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku di surga. Berbicara tentang iman, banyak orang saat-saat ini ketika diperhadapkan dalam situasi kondisi, mereka telah menyangkal iman. Ada banyak orang gara-gara urusan perut, mereka menyangkal iman. Apalagi di saat-saat kondisi seperti ini.
menghadapi situasi pandemi COVID-19, situasi keadaan yang sulit. Mereka tidak berpikir lagi tentang bagaimana supaya bisa menjaga iman yang sesungguhnya. Tetapi justru mereka menyangkal iman. Mereka tidak bisa mempertahankan iman yang ada di dalam kehidupannya. Justru mereka menyangkal. Mereka tidak percaya lagi akan kuasa daripada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu adalah datangnya daripada Tuhan. Bahkan Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan itu? Pertolonganku ialah datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertolongan hanya datangnya daripada Allah yang menciptakan langit, bumi serta isinya. Kesempatan pada saat ini mari bersama-sama merespon akan panggilan daripada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan situasi sesulit apapun, jangan pernah menyangkal iman yang sudah ditaruh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Percaya, melangkah dengan pasti. Pasti Tuhan akan menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memadamkan roh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Kita diingatkan peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan pada saat ini kita boleh memperingati akan peringatan kenaikan Yesus dan pencurahan 10 hari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atas murid-murid pada saat itu berupa lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api di sini bukan api yang memusnahkan, tetapi semangat dan hati yang berkobar. Roh Kuduslah yang menyalakan semangat para rasul dan gereja mula-mula. Sampai saat ini Roh Kudus berkarya atas gerejanya, atas umat-umat Tuhan, atas setiap orang percaya. Jangan pernah padamkan roh yang sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang selanjutnya, bagaimana agar hidup kita seturut dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita harus mengenakan manusia baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, yang menjadi ciri-ciri manusia baru adalah membuang dusta. Jangan marah sampai dosa. Jangan mencuri lagi. Jangan ada perkataan kotor. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Harus mengenakan manusia baru. Ketika Kristus sudah tinggal di dalam hidup kita, ketika Kristus sudah hadir di dalam hidup kita, maka sesungguhnya ciptaan baru itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang lama kita tinggalkan, yang baru sudah ada di dalam kehidupan kita. Maka seharusnya karakter daripada Kristus, karakter daripada ilahi itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang seturut dengan Roh Kudus. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup yang dibaharui dalam roh dan pikiran. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku,
Manusia terdiri tiga, itu pertama jasmani, tubuh. Yang kita lihat ini, roh dan pikiran. Rasul Paulus katakan, supaya kita hidup menurut roh, supaya hidup kita menurut roh, kita harus diperbarui dalam roh dan pikiran. Saya kini percaya, ketika kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita terus bergaul karib dengan Allah, maka itulah yang membangun roh kita. Itulah yang memperbaharui roh kita. Dan setiap pikiran dan kehendak ketika kita tertuju kepada Kristus, maka saya kini percaya hidup kita akan diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Efesus pasal 4 ayat 24 bagian B. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, ketika Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang memimpin akan seluruh perjalanan kehidupan kita. Maka hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika hidup kita hidup dalam kebenaran, ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama hari-hari ini terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus berjalan dalam kekudusan, terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berjalan dalam kebenaran, ketika kita berjalan dalam kekudusan, maka Roh Kudus itu akan memimpin seluruh kehidupan di dalam setiap kehidupan kita bersama-sama. Hari ini adalah hari ibadah secara spesial, ibadah 10 pencurahan Roh Kudus. Ketika kita percaya, ketika hidup kita dalam kekudusan dan kebenaran, maka Roh Allah itu akan memimpin akan seluruh kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu dimanapun berada, percaya meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, ketika saudara hidup dalam kekudusan, ketika Roh Kudus memimpin dalam hidup saudara, niscaya Tuhan akan menyertai setiap langkah perjalanan kita. Dan pada akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Izinkan Dia tinggal di dalam hidup kita dan berkarya. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Mari bersama-sama seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Pada hari ini percaya, ketika Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan memerdekakan seluruh kehidupan saudara. Dan pada hari ini Roh Kudus akan menyatakan, Roh Kudus akan mencurahkan seluruh kehidupan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pada saat ini, dan Tuhan akan mencurahkan seluruh kehidupannya kepada kita sekalian, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, sehingga Tuhan akan mencurahkan seluruh Roh Kudusnya kepada kita sekalian, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, pada saat ini kami sungguh bersyukur. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin akan seluruh kehidupan kami. Izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami.
Kami tidak lagi akan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Karena kami tahu Roh-Mu yang telah memimpin dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Glory. Para kekasih Tuhan, dimanapun kau berada saat ini. Yesus, glory. Mungkin kau ada di rumah, tetapi biarlah pada saat ini kita minta Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Amin Tuhan. Kita minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari dengan segenap hati kita naikkan satu pujian untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Ubah hatiku, celingkanku, jamalanku, jamalanku, rindu hadirat-Mu. Katakan ku sembah kudus, sembah hatimu kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam Ku sembah kudus.
Seberapa banyak umat Tuhan dimanapun kau berada. Hari ini kau rindu menerima pencurahan Roh Kudus. Hari ini engkau rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini engkau rindu pengurapannya dicurahkan atas setiap saudara. Seberapa banyak engkau yang rindu. Kita mau datang di hadapan hadiratnya dengan hati dan haus akan lapar akan Dia. Kita mau datang di hadapan Tuhan Yesus dengan segenap hati untuk memuji, menyembah Dia. Buka hatimu, izinkan sungainya memenuhi engkau. Izinkan air kehidupan Allah memenuhi hidupmu. Engkau yang rindu dipenuhi Roh Kudus lebih lagi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Haleluya. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus. Mulai terima pengurapan itu. Izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan atas setiap saudara. Mulai sungai kehidupan Allah menerpa kehidupanmu. Izinkan Dia melawat dengan kasih dan kuasa-Nya. Yes, Lord Jesus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Berikan pujian, hormat, syukur. Kemuliaan hanya bagi Dia, Raja yang layak kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kita minta Roh Kudus dicurahkan pada hari ini. Kita minta pengurapannya dicurahkan lebih lagi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sujud menyembah di hadapan tahta-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Mari sembah Tuhan dimanapun kau berada. Undang Roh Kudus dicurahkan pada hari ini. Minta pengurapannya memenuhi hidupmu. Izinkan pengurapan Roh Kudus memenuhi setiap hatimu. Terus sembah Tuhan. Let the anointing
anointing of the Holy Spirit shall fall upon us. Oh power, oh anointing. Hallelujah. Mari kita sembah Dia dengan bahasa-bahasa baru. Mari kita bangun manusia rohani kita dengan berbahasa roh. Minta Roh Kudus dicurahkan. Minta lawatan kasih dan kuasa-Nya. Penuhi kami, urapi kami, sama kami Roh Kudus, lebih lagi. Oh power, oh anointing. Kami disegarkan, kami dihiburkan, kami dipulihkan, kami dilepaskan, kami disembuhkan. Oh Holy Spirit, oh anointing. Terima, receive the anointing of the Holy Spirit. Receive, terima, lebih lagi. Hati kami menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Holy fire, holy fire, holy fire. Terima kasih Tuhan, kami rasakan urapan-Mu yang baru memenuhi kami. Amin. Kami rasakan, kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta Pak Tono untuk menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita saat ini, datang berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Buat lawatan-Mu atas setiap kami. Buat kepenuhan Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Terus bawa hidup kami untuk semakin hari boleh semakin masuk dalam rancangan Allah yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami satukan hati kami saat ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Suparno yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, lebih hari lebih heran. Kau memperlengkapi hamba-Mu di dalam penggembalaannya di Purwodadi Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, menuntun dan memberikan kekuatan selalu. Kami berdoa juga, kami serahkan keluarganya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah penyertaan pimpinan Tuhan nyata atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga menyerahkan dan membawa gembala sidang kami yang kami kasih Bapak Honggo Effendi Tuhan. Tuhan terima kasih buat hamba-Mu, terus tambahkan Tuhan hati hamba atas hamba-Mu. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan lebih lagi Tuhan tambahkan untuk hamba-Mu menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keluarganya, kami serahkan istri dan anak-anaknya, kami serahkan juga orang tuanya. Usaha dan pekerjaannya Tuhan kami juga serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Apapun juga yang dikerjakan oleh tangan hamba-Mu, Kau buat berhasil Tuhan. Tuhan kami juga serahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Engkau. Kami percaya jerilah setiap hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami juga membawa setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun setiap umat-Mu berada, kami percaya tangan kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Bahkan setiap hari, setiap saat Engkau memberikan anugerah-Mu Tuhan, Kau memberikan lawatan-Mu Tuhan, Kau memberikan kekuatan-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa melimpah untuk setiap umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan, kami percayakan juga bangsa kami Indonesia dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, Kau sendiri yang akan melawat bangsa ini Tuhan. Kau sendiri yang akan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, biarlah Engkau taruh otoritas-Mu atas setiap pemimpin-pemimpin di negeri ini. Terima kasih Bapa, kemakmuran, keamanan senantiasa terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya Tuhan, kami buka hati kami tengadahkan wajah kami dan kami angkat tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ku bersyukur pada